Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Pamungkas, NIM 2010 11 20 16 58. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi, yaitu perilaku organisasi merupakan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan beraksi dalam suatu organisasi untuk dan mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Perilaku organisasi mempelajari pengaruh dan dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Organisasi dalam dunia bisnis bermanfaat sebagai alat penting untuk mengelola tim yang efektif, dan itu membantu untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Implementasi soft skill harus mendapatkan penekanan yang lebih tinggi dalam proses pendidikan dan pelatihan organisasi, tetapi tidak menghilangkan hard skill yang dimiliki, hanya saja melengkapi keterampilan hard skill. Manfaat perilaku organisasi yang pertama yaitu perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga keadaan ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Yang kelima, analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengaruh dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Yang keenam, yang terakhir, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan Bu, saya Jini Nabila Maharani. Saya akan melanjutkan materi mengenai elemen-elemen perilaku organisasi yang pada umumnya terdapat 4, yaitu yang pertama manusia, yang kedua struktur, yang ketiga teknologi, dan yang keempat sistem sosial. Ruang lingkup perilaku organisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku setiap manusia yang bekerja di suatu organisasi. Sehingga pada dasarnya ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Selanjutnya, perilaku individu adalah suatu studi yang terkait kepribadian manusia, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka, memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi.
Psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusi ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas, kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan, individu, kepuasan kerja, kinerja, kepuasan kerja, penilaian kerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Yang selanjutnya, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikologi yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya, sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya, dalam pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial antar manusia yang akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah tim-tim kerja, dinamika kelompok, perilaku antar kelompok, konflik, perubahan organisasi, teori organisasi formal, dan budaya organisasi. Selanjutnya, antropologi. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatan. Sumbangsinya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Selanjutnya, ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsinya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Maka demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Maka dapat disimpulkan perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Pemahaman tentang perilaku organisasi ini sangat penting untuk setiap mereka yang terlibat di dalam manajemen perusahaan, sehingga perusahaan bisa bergerak secara lebih efektif dan efisien. Hal lainnya yang tidak boleh dilupakan oleh manajemen perusahaan tentang pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan. Tentunya hal ini menjadi penting karena manajemen keuangan perusahaan menjadi salah satu penentu atas kesuksesan perusahaan. Maka demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.